Di sini Bu Tine sudah hadir, alhamdulillah. Bu Tine yang saya hormati, kemudian rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan, jadi teknis pengabsenannya ya agak berubah dari semester kemarin dari mata kuliah kartografi yang kita biasanya pakai Google Form ya. Tapi saya rasa itu tidak terlalu efektif karena pas saya cek semester kemarin itu banyak yang mengabsennya itu disekaligus,kan. Pertemuan 1 sampai UAS sekali ngisi form gitu ya. Makanya saya rasa itu tidak efektif. Nah, di sini saya ingin mencoba untuk metode yang lain, yaitu dengan di screenshot saja. Jadi kita akan melaksanakan absen awal itu screenshot pada saat awal perkuliahan, kemudian nanti screenshot juga di akhir perkuliahan. Jadi ada 2 kali screenshot. Nah, di sini saya ingin minta tolong ke rekan-rekan yang memakai laptop untuk di-screenshot-kan terlebih dahulu. Ada yang memakai laptop? Fahmi pakai laptop nggak? Berapa? Atau Diana siapa? Yang lain? Oke, Pak. Sok. Pak, sama saya aja, Pak. Ya, silahkan. Gevira di screenshot aja dulu untuk pertemuan awal dan di-share-kan di grup masing-masing ya. Semuanya boleh dibuka dulu kameranya yang off. Oke, apakah sudah? Siap, udah Bapak. Oke. Jika sudah, silakan di-share di grup WA kelas A dan kelas B ya. Nah, untuk memulai perkuliahan, dipersilakan kepada Bu Tina untuk memulai. Silakan Bu. Nanti saya share di PowerPoint-nya. Pak Tio. Apa sih kata kunci dalam geomorfologi? Sebentar ya. Dalam geomorfologi adalah terima kasih Pak Tio. Tes suara saya terdengar jelas tidak? geologisnya. Nah, jelas Bu. Pak Tio, suara saya jelas? Jelas Bu, tapi ada back sound-nya. Pak Erwin ya? Sami. Dan naon, kawagel tuh atau jadi double suarana? Jadi double sih Bu. Oh, Tapi kela mangga. tuh. Kayak ulang milari tempat kela. Oke. Dalam proses pembelajaran. Aman suaranya? Nah, aman Bu. Nah, Itu. totalitas di mana ya mau beja-beja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Tio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Ya, berjumpa kembali dalam mata kuliah praktikum kartografi. Bagaimana liburan semesternya?
Kemana saja? Liburan pandemi di rumah saja atau ada yang kemana? Di sini di rumah saja ya Aprilia. Alhamdulillah kita telah diberi nikmat sehat, nikmat usia, yang mana dari kenikmatan itu harus patut kita syukuri, dan alhamdulillah juga kita bertemu di semester 2. Tidak terasa kalian baru kemarin masuk ke Unsil di pendidikan geografi, sekarang kita sudah menginjak di semester 2. Perkuliahan kita itu tidak akan terasa, ya kan? Tahu-tahu semester 4, 7 dan menyusun skripsi dan kalian lulus ya. Di sini di mata kuliah praktikum ini sebetulnya mata kuliah yang menjadi prasyarat dari mata kuliah yang kemarin ya. Di mata kuliah kartografi ada yang tidak lulus ya, berarti tidak bisa mengikuti perkuliahan praktikum kartografi ini. Nah, untuk nilai dari UAS kemarin bagaimana? Sudah dirasa cukup atau seperti apa rekan-rekan semua? Aprilia, Faizal, Casey, Givera, gimana nilainya Givera? Alhamdulillah Bu. Nah, di semester sekarang ini menjadi harus menjadi sesuatu hal yang lebih baik lagi dari semester yang kemarin. Jangan sampai apa yang menjadi pembelajaran, hasil pembelajaran dari semester kemarin kalian cukup puas begitu saja, tapi harus memberikan yang terbaik. Apa yang menjadi kekurangan di semester 1 diperbaiki, misal dari tugasnya kurang maksimal, dari absennya, dari keaktifannya, dari attitude-nya, itu yang menjadi perhatian dari proses penilaian kami. Nah, proses penilaian kami itu tidak semata-mata hanya terfokus pada hasil ujian akhir semester saja, akan tetapi kita menjadi include atau kumulatif dari penilaian-penilaian lain tadi, afektif, psikomotor, ya, kognitif dan lain sebagainya. Itu perlu diperhatikan ya. Nah, di next Patio punten. Nah, dalam mata kuliah praktikum kartografi, kami berharap ya kalian bisa menyikapi semaksimal mungkin apa yang menjadi pemahaman utamanya terkait pada pemahaman dasar dalam kartografi. Karena apabila tidak kalian memahami dasar dari kartografi tersebut, nanti akan merasa sulit ya untuk bisa melakukan tugas-tugas praktikum dari kartografi. Jadi mohon diulas kembali ya kan catatan dari semester 1 dalam teori-teori kartografi. Yang seperti apa, yang bagaimana, yang merasa catatannya kurang, mohon tanya ke rekan-rekannya, ke teman-temannya, apa yang menjadi pembahasan dalam kartografi. Karena dalam praktikum kartografi ini menjadi bisa dikatakan output dari pemahaman kartografi, karena tidak hanya dasar teori saja, tapi harus bisa mengaplikasikannya, harus seperti apa, bagaimana ya. Enaknya sih kita melakukan secara luring ya, tatap muka langsung. Kalian bisa pegang alatnya, kalian bisa mempraktekkan, terus bisa saling sharing secara langsung. Nah, di sini kita pun tidak semata-mata lemah begitu saja, tapi kita harus bisa struggle dalam segala kondisi apapun itu ya, yang dimana pemahaman dari kalian itu harus diperkuat, dipertajam. Nah, dalam praktikum ini kami harapkan kalian bikin kelompok belajar ya. Kalau ada satu wilayah tempat tinggalnya, boleh dibikin kelompok belajar. Tapi kalau tidak ya silahkan, berarti kalian via grup atau via saling koordinasi, saling bisa memberikan istilahnya
apa yang menjadi kekurangan-kekurangan dari teman-teman kita itu bisa dilengkapi oleh teman yang sudah paham. Seperti itu ya, karena ini dalam praktikum sangat kuat sekali, karena tidak bisa, jujur saja, tidak bisa mengerjakan sendiri, harus ada kerjasama dengan temannya ya. Jadi kalau saya atau Pak Tio menerangkan kalian tidak paham, mungkin diterangkan oleh temannya bisa akan lebih paham, atau nanti nggak apa-apa, paham di pertemuan berikutnya ya nggak apa-apa, itu kan namanya proses belajar. Oke, di sini karena kami mengevaluasi dari hasil penilaian kartografi di semester 1, penilaian itu kan tadi saya katakan tidak hanya dari aspek pengetahuan saja, ya kan ada beberapa etika, attitude yang harus diperhatikan ya. Selebihnya saya akan sampaikan terkait pada tata tertib ya dalam perkuliahan. Nah, tadi Pak Tio menyampaikan terkait pada absensi itu karena ada ya segala apapun bentuk ya kan, aplikasi atau apapun lah itu ya, itu ada kekurangan dan kelebihannya. Tadi Pak Tio menyarankan untuk absensi itu ada screenshotnya. Nah tadi yang tugasnya sudah di screenshot mungkin ya oleh rekan-rekan. Nah di sini dalam masuk perkuliahan kita memulai pukul 1.00, tapi kami memberikan toleransi waktu itu keterlambatan 15 menit ya. Lewat dari itu boleh silahkan masuk, tapi tidak absen karena kami akan melakukan screenshot di awal ya, tidak di akhir ya. Jadi di saat udah tank 13.15 kita akan melakukan screenshot. Nah, penampilan kalian itu dirapihkan, hijabnya dirapihkan. Bagi laki-laki berkemeja berkerah ya kan, entah itu mau bahrah ya. Untuk wanita yang tidak berhijab silakan menyesuaikan ya kan, sama seperti laki-laki yang berkerah ya. Rambutnya pun tidak acak-acakan, silakan mau diikat atau seperti apa bagi yang tidak berhijab ya. Laki-laki saya harapkan, karena ini nggak tahu dari efek libur ya, banyak beberapa yang sudah panjang rambutnya ya, mohon dirapihkan ya. Karena kita dari FKIP ya, dari keguruan, guru kan ada istilah digugu ditiru ya, diikuti ya kan, dicontoh. Jadi harus memberikan hal yang baik. Nah, terkait hal itu ya, ada kehadiran. Nah, di sini pun menjadi proses penilaian kami, kehadiran minimum itu 80% itu sudah termasuk izin dan sakit ya. Itu menjadi catatannya. Dan selanjutnya terkait pada etika. Nah, etika harus diperhatikan ya, etika cara berbicara, meskipun ya kan, meskipun di sini dari rekan-rekan kita itu ada yang dari luar Tasikmalaya ya, luar Tasikmalaya, ada Jakarta, ada Medan, ada Batam. Mohon disesuaikan saja ya, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik yang benar ya kan, sopan, bagaimana cara berbicara. Kalau di orang Sunda itu dikenal dengan ada undak-unduk basah ya. Ke teman itu harus seperti apa, bagaimana. Jadi harus disesuaikan saja ya, jangan sampai ada istilah gini, Bu karakter saya seperti ini. Emang itu silahkan karakter Anda, tapi Anda berbicara dengan siapa, ini posisinya ya. Masa sama dosen dengan nada tinggi, masa dengan dosen gue lo ya kan, nggak seperti itu ya, tapi harus disesuaikan apa yang menjadi apa sih etika-etika ya terhadap dosen. Baik itu dengan cara berkomunikasi langsung ataupun tidak langsung. Tidak langsungnya yaitu bisa via chat ya. Mohon kalian belajar dari sekarang, ingin menghubungi dosen, ucapkan salam, perkenalkan dari siapa, angkatan berapa, karena dosen itu kan tidak semuanya
hafal dengan semua mahasiswa, dan mengajarnya pun tidak hanya di tingkat 1 saja, tingkat 2, 3, dan 4. Jadi mohon diperkenalkan dulu, jangan to the point ya. Pak, Bu, saya ingin mengirimkan tugas atau ingin menanyakan sesuatu. Iya saha, naon maksudnya ya kan. Nah, itu kan jadi saya dan Fatio berpikir naon maksudnya ya seolah-olah mahasiswa menjadi nantang terhadap dosen. Nah, untuk nilai sama seperti di semester 1, kita dalam proses penilaiannya pun, nah ini diperoleh dari nilai tugas, ya kan, ujian tengah semester, ujian UAS ya akhir semester. Yang paling besar itu adalah ujian dari akhir semester UAS dikali 2. Jadi dimaksimalkan nanti di ujian akhir semester itu harus seperti apa. Dan upayakan apabila memiliki kekurangan di saat ujian, maksimalkan di kehadiran, di tugas. Nah, kita pun punya option itu, tidak selamanya ya kan UAS menjadi nilai akhir yang menjadi patokan ya kan, enggak, tapi kita kan ada tugas maksimalkan apa yang menjadi kekurangan dari tugas kalian. Misal dari contoh proses pengerjaannya, proses kerapihannya, karena kita akan menilai ini sekarang kita ada di praktikum. Nah, praktikum kartografi itu ada proses-proses ya, bagaimana cara pemetaan ya. Nah, kita pun akan melihat dari hasil tugas itu, dari kerapihannya, dari keindahannya, dari ketepatan waktunya, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Terkait pada hal-hal tata tertib perkuliahan, ada yang mau disampaikan dari kalian? Misal seperti apa, bagaimana? Tidak setuju dengan apa yang menjadi tata tertib perkuliahan yang kami sampaikan? Nah, ini yang terakhir, karena tugas itu ada deadline waktunya, di saat lewat dari deadline waktu itu kami anggap 0 ya, tidak dinilai. Silahkan. Dan di Aprilia ya, ada yang mau disampaikan? Kalau tidak setuju Bu, toleransi waktunya 15 menit, 5 menit saja. Silahkan, monggo ya. Ya, dan gimana ulah gagaro anu teu ateul ya. Bu, saya mau nanya nih Bu. Ya, Kesi, kenapa Kes? Yang buat yang terlambat mengumpulkan tugas, biasanya kan kita kan itu ya Bu ya, apa sih namanya? Belajarnya kan online. Ya, terus pasti kan perlu kayak jaringan, kuota segala macam ya kan ya Bu ya. Nah, terus kalau misalkan nih kita terlambat kerja, terlambat kumpulin tugas karena sinyalnya misalkan lagi jelek nih Bu. Itu gimana tuh Bu? Oke. Sebetulnya ini sudah di semester 1, karena ini kita udah eranya dari ya, itu kami sudah tidak ada jadi masalah-masalah yang akan terjadi, tolong disikapi sebijak mungkin. Misal kami mendeadline-kan tugas itu besok tanggal 5 pukul 12.00 atau pukul 00 tengah malam ya. Jadi diupayakan kalian itu bisa prepare-nya itu jauh-jauh dari waktu yang ditentukan, sehingga ada waktu ya, di saat ada gangguan sinyal atau kuota habis atau apapun itu bisa teratasi. Jangan sampai kalian, kenapa? Masalah mahasiswa itu selalu aja ya, pengerjaan tugas itu SKS sistem kebut semalam. Ya, kenapa demikian? Padahal kita punya tugas, peran dan fungsi masing-masing. Apalagi ya, sekarang sudah berbasis online ya kan, daring seperti ini segalanya dipermudah menurut kami ya kan. Tidak ada sesuatu hal istilahnya memberatkan kalian harus ke sini, harus ke
sana. Kalau dulu luring tatap muka itu saya rasa sangat berat saat pengumpulan tugas. Mereka itu harus ke kampus, harus berpacu dengan waktu, harus berpacu dengan aktivitas lainnya ya. Nah, kalian ada di rumah. Jadi Casey dan rekan-rekan semuanya, mohon saya ya untuk bisa mempersiapkan segala sesuatunya, jangan sampai apa yang menjadi kebiasaan kan ya. Jadi belajar dari sekarang mendisiplinkan waktu ya. Di saat ada tugas deadline-nya jam segitu, tanggal segitu, prepare-nya sebelum-sebelumnya. Jangan pas hari itu dikerjakan ya. Jadi kecepatan pun akan menjadi penilaian oleh kami ya kan, siapa yang mengumpulkan pertama itu akan yang mendapatkan nilai yang plus ya, seperti itu. Casey ya, saya tahunya ya karena dari Sunda sayahnya, Casey dari Jakarta, nggak apa-apa ya, belajar budaya Sunda ya Casey. Nah, ada yang lainnya? Kalau dari Pak Tio, bagaimana Pak Tio terkait hal yang ditanyakan Casey? Kalau ada suatu kendala sinyal, kuota, dan lain-lain terkait Ya. pada jaringan. Saya rasa jawabannya sama dengan Bu Tine ya. Jadi ketika di deadline-kan hari Kamis misalnya, saya kan tidak ngasih tugas yang 3 hari atau 2 hari ya. Tugas Ya, itu betul. suka dikasih biasanya 1 minggu gitu. Jadi usahakan di hari-hari awal itu sudah dikerjakan dan nanti di hari terakhir tuh kalian tinggal mengupload saja. Jadi bisa ada prepare waktu yang cukup panjang terkait hal itu. Mungkin gitu aja Bu Tine terkait hal Laras. itu. Jadi budaya SKS-nya dihilangkan ya Pak Tio. Betul, Laras. Ya, rekan-rekan yang lain, Dandi, Indah, bagaimana terkait pada tata tertib perkuliahan pada praktikum kartografi? Ada yang disanggah atau tidak setuju? Ada masukan lainnya? Casey, tidak ada tambahan lain, Kes? Enggak ada Bu, paling cuman waktu itu saya sih pengen ngasih kritik yang waktu terlambat 15 menit. Waktu itu pas mesti awal-awal masuk, beberapa dari kita itu gak bisa masuk Bu, padahal belum 15 menit gitu loh Bu. Pernah, terus kayak oh ya udah deh nggak apa-apa kayak gitu Bu. Iya, nggak apa-apa ya, itu kan menjadi udah aturan, udah disepakati kan ya. Kalau yang lainnya bagaimana? Ada lagi tidak? Nah, Ibu izin bertanya. ya gimana siapa? Nah, UTK yang saya itu paling banternya karena di bawah Oke, sepertinya Bu Tinenya lost koneksi ya. Siapa barusan terakhir yang ingin bertanya? Sophie? Saya Atau siapa? iya Ya, Pak, izin silakan. bertanya. Gimana? Perihal absen Pak itu apakah wajib saya saya tuh online, tapi pas dilihat yang dari teman-teman itu ada ya si kamera saya itu kayak ngebah itu. Jelas Pak? Enggak. Enggak jelas. Enggak jelas pertanyaannya. putus, maaf ya tadi out. Siap Bu Tina. Nah, Sophie ditulis saja pertanyaannya di kolom chat nanti biar kita baca ya, karena
kelihatannya jaringannya kurang stabil. Oke, sambil nunggu Sophie mengetik, yang lain ada yang ingin ditanyakan dulu? Saya Pak Alvan. Ya, silahkan. Izin bertanya, untuk terkait apa ya, misalnya seandainya kan kita apalagi saat ini kan jam-jam jam 1 jam 2 tuh sering hujan besar ya. Nah, kalau seandainya kita terkendala jaringan tiba-tiba keluar, apakah akan tetap izinkan masuk? Soalnya kan kita juga nggak bisa memprediksi akan sinyal atau cuaca seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, Bu Tina, mangga. Jujur Pak Tio, ayat teh suara Abi. Ada Bu. Mangga. Ya oke. Maaf tadi out sendirinya jaringan. Nah inilah sama Alvan ya, Alvan. Jaringan betul tidak bisa diprediksi ya kan. Yang tadinya kita sudah on tiba-tiba out, ya siapa yang mau ya seperti itu. Nah kalau udah terabsen konfirmasi ke dosennya, nggak apa-apa silahkan ya. Apabila di tengah-tengah out langsung konfirmasi ke dosen. Biasanya di grup kan, jangan japri jangan dibiasakan japri. Gunakan grup. Buat apa ada grup mata kuliah, betul Pak Tio? Ya, betul Bu. Jadi konfirmasi ya Alvan, ya konfirmasi di grup karena kita juga tidak akan skak mati kalian di saat jangan khawatir tapi tugasku Oke. Sepertinya timbul tenggelam ya sinyal di Bu Tina. Bu, timbul tenggelam sinyalnya ya. Oke, saya lanjutkan. Halo. Saya lanjutkan terkait lanjut lah ya. Terkait pertanyaan dari Alvan ya. Alvan, kalau misalnya di tengah-tengah nanti keluar apabila sinyalnya tiba-tiba hilang atau bagaimanapun itu, ya silakan saja masuk kembali kan. Yang jelas nanti di awal dan di akhir perkuliahan itu ada absensi. Jadi jangan sampai diakali awal masuk, tengah enggak gitu kan. Terakhir masuk lagi, jangan sampai juga kayak gitu. Jadi jika ada faktor cuaca, faktor alam lah ya yang menyebabkan sinyal itu hilang, ya apa boleh buat gitu. Tapi kita maksimalkan untuk tetap standby di Zoom, gitu aja. Oke? Iya Pak, Ibu, terima kasih atas jawabannya. Oke. Ada yang lain sebelum dilanjutkan? Cukup? Itu mungkin Pak. Pertanyaan Siapa? Sophie Pak di kolom komentar. Oh iya, pertanyaan di kolom komentar ya. Persoalan untuk daftar hadir yang di screenshot apakah semua harus on cam, di samping itu juga kadang misalkan barusan di saya on cam terus tapi pas di SS-an tadi ternyata off cam atau kamera blank. Apakah itu jadi masalah? Nah, enggak ya. Enggak jadi masalah karena walaupun off cam sepertinya si nama itu tetap ada terekam gitu. Jadi apa sih, walaupun ada jaringannya yang kurang stabil kemudian tidak terekam kameranya, saya rasa ketika namanya masih muncul itu tidak akan jadi masalah gitu ya. Masih oke lah. Ada pengecualian terkait hal tersebut, asal jangan disengaja saja sinyalnya bagus, tapi sengaja di off cam kan karena kalian tidak mandi misalnya. Nah itu jangan sampai lah seperti itu. Oke, mungkin itu. Sophie ya. Cukup? Yang lain? Fatwa, ada pertanyaan?
Cukup aja dulu mungkin Pak, dilanjut. Oke, jika sudah, nanti kita buka lagi sesi selanjutnya ya pertanyaannya. Sekarang dilanjutkan dulu. Jadi tips perkuliahannya, pertama revitalisasi niat. Jadi ingat ya, kuliah itu bukan tujuan awalnya itu bukan mengejar nilai. Oke, tapi niat yang paling awalnya itu ibadah, jelas lah itu mah gak usah disebutin. Itu yang pertama. Yang kedua niatnya itu adalah mencari ilmu. Oke, yang ketiga baru nilai. Nah itu perbaiki. Jadi istilahnya jangan prioritas utamanya nilai. Kemudian kalian menghalalkan segala cara agar nilainya tercapai dengan maksimal. Enggak. Jadi kalau niat kitanya benar, insya Allah nilai pun akan menyesuaikan. Istilahnya gitu. Jadi perbaiki niat. Yang kedua, bersyukur. Ya, intinya banyak orang dari kita yang mungkin tidak seberuntung kalian, tidak bisa kuliah lah intinya ya. Tapi kalian di sini dapat kesempatan untuk kuliah, jadi maksimalkan perkuliahan itu dengan sebaik mungkin. Nah itu inti dari bersyukurnya di sana. Kemudian patuhi tata tertib, ya betul yang tadi sudah disebutkan tata tertibnya itu maksimalkan, patuhi, dan saya rasa jika itunya semuanya dipatuhi, kalian dapat nilai yang maksimal juga. Kemudian kerjakan tugas secepatnya. Ya, saya kasih tipsnya gini aja. Ketika tugas hari ini misalnya disampaikan oleh dosen, usahakan malam itu dikerjakan. Karena jika terhalang beberapa hari, biasanya ada beberapa instruksi yang terlupakan biasanya, walaupun ditulis gitu. Jadi pengalaman-pengalaman dulu lah, saya juga dan Bu Tina pernah kuliah. Usahakan tugas itu dikerjakan secepat mungkin gitu. Jadi kalau sekarang kuliah malamnya kerjakan. Biar tidak banyak instruksi yang terlupakan, intinya gitu. Itu tips perkuliahannya. Kemudian jangan lupa berdoa, itu mah jelas. Nah di sini saya ingin melanjutkan ya Bu Tina ya. Mungkin Bu Tina agak jutjat ya, saya lanjutkan. Di sini saya akan membahas beberapa rincian materi perkuliahan dalam satu semester ini. Jadi kalian yang mengontrak mata kuliah kartografi praktikum atau praktikum kartografi akan mendapatkan materi selama satu semester itu seperti ini. Yang pertama pertemuan sekarang adalah orientasi mata kuliah. Oke, yang kedua ada konsep DAS. Jadi nanti kalian akan diajarkan bagaimana cara mengidentifikasi DAS. Atau mungkin yang belum tahu DAS itu adalah daerah aliran sungai. Jadi nanti kalian akan diajarkan bagaimana caranya mengidentifikasi daerah aliran sungai yang dilihat dari peta rupa bumi Indonesia. Gitu. Jadi kita nanti belajar bagaimana cara mengidentifikasi DAS dari peta rupa bumi Indonesia, kemudian dijadikan peta khusus. Intinya gitu, dan bagaimana cara layouting-nya. Nah, di sini layouting itu dapat berupa pemasukan legenda, pemasukan insert, pemasukan frame, dan segala macam. Jadi banyak prosesnya nanti layouting. Kita akan belajar itu. Itu pertemuan kedua. Kemudian kalau pertemuan ketiganya, pengenalan penggunaan pantograf. Nah ini nanti Bu Tina yang akan menyampaikan secara mendalam, serta praktikum penggunaan pantografnya seperti apa. Jadi jika yang belum tahu, pantograf itu adalah alat sederhana, bisa dibuat oleh siapapun saya rasa, memakai media sederhana apapun, misalnya bambu, kayu, dan lain sebagainya ya, papan, ataupun batang kayu asal lurus lah ya, itu bisa digunakan menjadi pantograf. Nah pantograf ini tujuannya adalah memperbesar atau memperkecil peta. Jadi jika kalian nggak tahu apa itu pantograf, mungkin bisa searching-searching dulu di internet ataupun di YouTube, ada apa itu alatnya, kemudian cara penggunaannya seperti apa, nanti akan disampaikan di pertemuan ketiga. Oke, itu pantograf. Kemudian, nah untuk pertemuan 4 dan 5, kalian nanti akan belajar membuat peta daerah aliran sungai atau DAS. Nah, di sini media yang akan digunakan, kalau semester kemarin itu kalian pakainya milimeter block ya, kemudian drawing pen dan segala macam. Di sini di semester ini di praktikum kartografi kalian akan menggunakan media kertas kalkir namanya.
kertas kalkir ya. Nanti saya akan jelaskan alat apa aja yang harus kalian punya untuk materi atau perkuliahan praktikum kartografi. Yang jelas nanti pertemuan 4 dan 5 adalah praktikum pembuatan peta daerah aliran sungai atau DAS. Setelah itu untuk pertemuan 6 dan 7 di sini akan ada praktikum peta penggunaan lahan. Nah, ini kan semester kemarin juga sudah pernah ya. Nah, sekarang di sini peta penggunaan lahannya kalian akan bikin di kertas kalkir. Nah, ini butuh ketelitian yang cukup lumayan dan nanti butuh kerapihan juga yang cukup lumayan. Nanti kita belajar bagaimana caranya. Terus pertemuan 8-nya adalah ujian tengah semester atau UTS. Nah, ini seperti biasa. Setelah UTS dilanjutkan pertemuan 9 dan 10 yaitu membuat peta kelas kemiringan lereng. Nah, ini secara teori kan sudah dijelaskan juga di pertemuan semester kemarin. Nah, di sini kalian akan membuat realnya peta kemiringan lereng itu seperti apa, full dengan layouting dan segala macam di kertas kalkir. Kalau kemarin mah kan di milimeter block hanya itu mah diajar biasa ya, jadi maksudnya tuh latihan biasa. Tapi kalau sekarang kalian akan membuat peta yang sesungguhnya, intinya gitu. Oke. Terus yang pertemuan 11 dan 12-nya adalah peta satuan lahan. Nah, ini tingkat yang paling rumit di praktikum ini karena kalau peta satuan lahan seperti yang kalian tahu itu menggabungkan antara peta penggunaan lahan, kemudian kemiringan lereng dan nanti cakupannya adalah peta daerah aliran sungai gitu. Jadi ketika peta-peta sebelumnya belum kalian kuasai, kalian tidak akan mampu untuk membuat peta satuan lahan. Jadi jenjangnya seperti itu. Makanya peta satuan lahan dibuat di akhir. Gitu. Terus untuk pertemuan 13-nya pengenalan komponen dan penggunaan GPS handheld. Jadi nanti kalian akan belajar bagaimana cara menggunakan GPS handheld ya. GPS kan banyak tipenya. Ada yang theodolit, GPS geodetik ya, GPS geodetik dan yang ketelitiannya itu sampai milimeter dan GPS handheld. Kalau GPS handheld yang sering dibawa-bawa biasanya seperti HP ya, itu ketelitiannya 5 meter. Nah, kalian belajarnya yang itu dulu. Nanti di mata kuliah selanjutnya di kartografi tematik ya, nanti tingkat-tingkat akhir lah. Kalian nanti akan belajar terkait GPS yang lebih mahal lagi, yaitu GPS geodetik. Sekarang untuk pengenalan itu GPS handheld dulu. Kemudian yang 14-nya praktikum pemetaan terestris menggunakan GPS handheld. Nah, ini pengembangan dari yang semester kemarin kan kalian pakai kompas ya. Sekarang pemetaan pakai kompasnya dikombinasikan dengan GPS handheld. Jadi ya lebih kompleks lagi ya. Yang 15-nya praktikum pembuatan peta denah sederhana berbasis data dari GPS handheld. Ya, ini mirip-mirip dengan semester kemarin, tapi ada tambahan yaitu GPS handheld-nya. Gitu. Dan 16 adalah UAS. Oke? Itu urutan materinya untuk pertemuan di semester ini, mata kuliah praktikum kartografi. Nanti slide ini ataupun PowerPoint ini akan di-share juga di Google Classroom. Kemudian rangkuman materinya pun akan saya share juga di Google Classroom. Jadi silahkan saja diakses nanti. Ada yang tanyakan dulu terkait materi pertemuan di semester ini? Silakan. Atau ada yang ingin saran? Materi tambahan misalnya apa kira-kira yang ingin kalian kuasai gitu di luar hal-hal ini? Boleh. Silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan, Pak Tua. Kalau dari Pak Tomo kan waktu itu pernah ada tugas kayak mindahin peta ke milimeter block ya, Pak. Nah, itu cara jiplaknya itu gimana ya, Pak? Kan Pak Tote waktu nyoba di print, tapi ukurannya kan jadi bingung ya, Pak. Itu gimana ya, Pak? Cara mindahin. Nanti akan saya coba jelaskan terkait dengan penggunaan peta tersebut dan cara memindahkannya ke kalkir ya. Kalau sekarang ke kalkir dipindahkannya bukan ke milimeter block. Jadi nanti di slide selanjutnya di pertemuan ini saya akan jelaskan terkait hal itu Pak Toa. Oke? Jadi saya tidak akan membiarkan kalian kebingungan sendiri di rumah ya. Takutnya nanti bunuh diri ya, itu ke kitanya nanti bahaya.
Nanti saya jelaskan. Jadi kalian nanti praktikumnya tidak akan ada kebingungan, insya Allah lah. Oke, ada lagi? Pak. Yang lain? Pak, yang GPS-nya itu kita harus punya apa gimana, Pak? Oke, GPS handheld ya. GPS handheld itu kalau mau punya silahkan. Harganya itu kisaran 3 juta lah, 3 sampai 4 juta. Itu pun kalau mau punya silahkan saja. Kalaupun tidak punya gak apa-apa, kalian bisa memanfaatkan handphone kalian. Jadi di handphone itu bisa diakses aplikasi-aplikasi yang memang mirip-mirip dengan GPS handheld nantinya. Gitu. Jadi di Android ataupun di Apple ya, di iPhone itu ada aplikasinya yang memang nanti mirip-mirip dengan GPS handheld. Tapi tentu saja ada kelemahan terkait aplikasi yang diterapkan di handphone ketimbang dengan GPS handheld gitu. Karena kan kalau GPS handheld itu basis sinyalnya adalah satelit langsung. Sedangkan kalau handphone walaupun dia ngelinknya ke satelit juga sama, tapi basis yang paling utamanya itu adalah sinyal seluler. Gitu ya. Kelemahannya di mana? Kelemahannya nanti kerasa ketika kalian mau mengakses lokasi di daerah yang tidak ada sinyal seluler. Misalnya dalam hutan. Dalam hutan kalian sinyal seluler kadang-kadang kosong. Tapi kalau GPS handheld atau GPS yang memakai sinyal satelit langsung, itu dia tidak ada masalah di sana. Sinyalnya tetap ada. Gitu. Asalkan di tempat terbuka, jangan di bawah pohon. Itu kelebihan dari GPS handheld. Bedanya dengan aplikasi jika memakai handphone. Mungkin gitu, Casey. Dan saya rasa ketika praktikum sekarang kalian tidak usah pengukuran di dalam hutan ya, hanya sekitar rumah saja. Jadi ketika tidak punya GPS handheld pun bisalah memakai aplikasi di handphone. Gitu. Oke. Cukup, Casey? Cukup, Pak. Tapi ada satu lagi, Pak. Kan HP kadang kan ada yang nggak kompatibel ya sama GPS. Itu kayak gimana tuh, Pak? Soalnya HP saya juga nggak kompatibel sama GPS. Demi dah. Aduh, kalau hal itu ya apakah saya harus membelikan handphone dulu ke tiap mahasiswa atau bagaimana gitu? Itu di luar apa ya? Di luar kekuasaan saya ya kalau hal tersebut. Mungkin bisa diakali dengan meminjam ya yang lebih kompatibel gitu, handphonenya di keluarga ada adik, biasanya adik lebih canggih HP-nya daripada kakaknya ya. Itu bisa dipinjam dulu ataupun ke orang tua atau ke tetangga ya kalau tidak malu gitu bahasa saya. Tapi boleh saja dicoba hal-hal lain yang memang sekiranya dapat menunjang perkuliahan ini supaya lancar lah. Insya Allah bisa lah. Bisa. Oke, ada lagi? Yang lain cukup tentang materinya? Atau ada yang ingin ditambahkan? Pak, saya ingin pengukuran di Papua Nugini misalnya. Nggak ada ya? Bor-bor Papua Nugini di Tasik pun sekarang nggak bisa banyak orang ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan terkait materinya? Saya rasa materi yang akan disampaikan. Oh iya, silahkan gimana? Izin bertanya, untuk kertas kalkir itu Pak yang digunakan ukuran berapa ya Pak? Ya, untuk kertas kalkir yang digunakan nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya ya. Terkait apa saja yang harus kalian adakan gitu ya, alat-alatnya dari mulai kertas, alat tulisnya, dan sebagainya macamnya nanti akan saya jelaskan. Termasuk ukurannya. Oke? Henry? Cukup? Iya baik Pak, terima kasih. Oke. Jadi intinya materinya itu tidak terlepas dari materi yang semester kemarin, tetap berhubungan dengan yang semester kemarin, tapi ini lebih real gitu. Kalau kemarin kalian menggambarkannya di milimeter block dengan ukuran yang sembarangan, ada yang besar, ada yang kecil gitu ya, tidak ada patokan yang baku gitu. Kalau yang di sini saya rasa ini udah cukup real dan kalian nanti akan pakai di pekerjaan jika yang ingin pekerjaan di bidang ini gitu ya. Oke.
Itu untuk rincian materinya, lebih jelasnya nanti kalian bisa mengakses di file yang akan saya share di Google Classroom. Terus alat dan bahan praktikumnya, ya ini mungkin akan menjawab beberapa pertanyaan dari rekan-rekan kalian sekalian yang ada di sini, tadi dari Indri, kemudian dari Patwa juga ya. Pertama, nah ini cukup repot ya, tapi kalau kalian mau silahkan. Ini disebutnya Rapido. Rapido Set. Rapido Set ini memang sebuah tool atau alat yang lazim digunakan untuk pemetaan secara manual. Orang-orang geodesi, terus orang-orang teknik sipil, dan lain sebagainya biasanya memakai alat ini untuk pemetaan manual. Ya di mana-mana pun yang sudah basisnya digital, mereka belajar manual dulu tentunya ya. Nah ini merupakan salah satu alat untuk pemetaan manual. Ini Rapido Set ini, ada yang tahu harganya berapa? Ada yang udah punya mungkin di rumah? Yang kakaknya dulu kuliah di bidang yang mungkin hampir sama gitu? Gak ada? Ada yang mau nebak harganya berapa? 800.000 Pak. 800.000. 1 juta oke. lebih Pak. Ada yang 1 juta lebih, ada yang 800.000. 800.000 itu second ya. Oke, karena banyak pas pengalaman waktu saya kuliah dulu, ini diperjualbelikan oleh kakak tingkat biasanya. Jadi ketika sudah tidak terpakai dijual ke adik tingkatnya. Atau biasanya kalau adik tingkatnya yang cerdas, itu dideketin kakak tingkatnya dijadiin pacar biar rapidonya turun ke dia. Ada yang seperti itu ya, ada. Itu pengalaman saya dulu ya. Tapi bukan saya, teman-teman saya ya. Gitu. Itu mungkin jadi referensi nyentrik lah buat kalian yang ingin mencoba hal tersebut, tapi janganlah. Jadi ada Ajas ya. manfaat. Ajas manfaat, betul. Jadi harganya itu tergantung merek, ada yang rotring itu sekitar 1,2 kalau tidak salah sekarang ya, satu setnya. Kalau yang secondnya banyak, range-nya itu 500 sampai 800.000. Kalau kalian pengen punya silahkan lah, tapi saya tidak memaksa. Nanti ada alternatif alat lain yang lebih murah. Kalau ingin yang ini silahkan, kalau sekiranya dananya memadai ya. Itu Rapido Set. Nah, ini punya kelebihan, dia punya ukuran. Jadi punya ukuran ada 0,1, kemudian 0,5, 0,3, 0,2. Kemudian dia bisa diisi ulang tintanya dengan tinta yang berbeda-beda warna. Mungkin kelebihannya di sana. Oke. Terus selanjutnya penggaris sablon. Nah ini seperti gambar yang di bawah. Mungkin rekan-rekan ada yang punya juga. Si penggaris sablon ini tentunya akan menyesuaikan dengan ukuran yang akan kalian pergunakan. Ada yang sama ya, ada yang 0,5, ada yang 0,3, 0,2, 0,1, bahkan di atas itu pun lebih besar lagi ada ukurannya. Nanti jika kalian di petanya itu harus nulis sesuatu, nah secara aturan itu tidak boleh tulis tangan langsung, tapi harus memakai sablon, penggaris sablon ini gitu. Oke, kalian di SD mungkin pernah lah ya pakai penggaris sablon yang dari emang-emang pinggir jalan gitu, yang ukurannya tidak jelas berapa. Kemudian kalian nulis nama biar kelihatan rapih memakai penggaris sablon itu. Nah, di sini pun teknisnya tidak jauh berbeda seperti itu, sama saja. Tapi memakai ukuran yang memang sudah ditentukan gitu. Jadi kalau rapidonya pakai 0,5, kalian nanti nulisnya pun pakai penggaris sablon yang 0,5 gitu. Jadi nanti akan rapih tulisannya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga penghapus tinta. Nah ini penghapus tinta tuh agak sedikit berbeda dengan penghapus biasa ya. Penghapus pensil biasa, kalau penghapus tinta ini agak keras sebetulnya. Kalau kalian tidak, kalau orang Sunda mah bilangnya kalau tidak apik, lamun teu apik gitu ya, si kertasnya bakalan soeh atau bakalan robek jika memakai si penghapus tinta ini gitu. Jadi harus benar-benar hati-hati memakainya. Apalagi di Rapido. Rapido itu ketika kalian ada salah langsung kelihatan biasanya jika dikalkir itu.
Nah, semakin banyak tapak penghapus, semakin banyak bekas penghapus di lembar tugas kalian, saya rasa tugas kalian akan semakin kecil nilainya. Ya, oke? Jadi nantinya gitu. Terus, nah ini sebagai alternatif saja. Kalian kan mungkin sudah beli ya semester kemarin. Ini alternatif pengganti Rapido. Nah, mungkin kalau bedanya Rapido itu bisa isi ulang, kalau drawing pen itu dia tidak bisa isi ulang. Kalau kalian mau pakai beda warna, kalian harus beli yang beda warna gitu drawing pennya. Kalau Rapido kan misalnya habis dipakai yang hitam, terus kalian butuh tinta warna merah, tinggal dicuci dulu. Jadi si tank warnanya dicuci dulu, terus diisi oleh tinta warna merah. Itu Rapido ya. Tapi kalau drawing pen kalian harus beli lagi berarti tinta yang lain dengan ukuran yang lain juga. Makanya agak cukup banyak nanti yang akan kalian beli drawing pennya. Misalnya yang warna hitam ukurannya semua ukuran harus ada. Warna merah semua ukuran harus ada. Warna biru semua ukuran harus ada. Nah repotnya gitu kalau drawing pen. Tapi secara harga mungkin akan jauh lebih murah setnya ya daripada memakai Rapido. Kalau saya tebak-tebakan sih mungkin bisa 1/3-nya harganya dari Rapido. Kalau Rapido 1,2, drawing pen set lengkap dengan 3 warna, saya rasa bisa nyampe sekitar 200-300 ribu sudah bisa ya. Makanya saya sarankan untuk berkelompok saja kalau yang dekat-dekat. Kalau yang jauh mau wayahna gitu. Oke. Nah ini yang harus kalian beli berarti kalau mau pakai drawing pen ukurannya yang warna hitam itu 0,1, 0,3 dan 0,5, begitupun warna biru dan warna merah. Jadi kalian harus beli 9 unit drawing pen dengan 3 warna dan 9 ukuran yang berbeda. Gitu. Oke. Kalau penggaris sablon tadi harganya di range antara 50 sampai 100 ribu lah per satu buah. Lumayan ya. Jadi kalau kalian mau 3 ukuran berarti minimal harus beli 3 buah drawing penggaris sablon. Terus kalau yang drawing pen kalian harus beli minimal 9 buah dengan 3 warna yang berbeda. Gitu. Ada yang tanyakan dulu? Kalau yang ini? Nah ini, ini kalau orang Sunda nyebutnya lodong ya, atau apa ya? Ada yang tahu ini untuk apa? Benda ini tuh untuk menyimpan peta. Ya, jadi kalau anak geografi itu biasanya di FKIP itu paling kelihatan berbeda. Kenapa? Karena dia suka bawa tabung ini ke kampus. Terutama ketika ada mata kuliah yang bersinggungan dengan kartografi. Gitu. Jadi si gunanya itu nanti dia bisa menyimpan peta dengan rapi. Peta itu digulung, dimasukkan ke sana, jadi tidak ditelep-telep di tas gitu ya. Jadi umur petanya pun saya rasa bisa lebih awet. Nah kalau kalian punya anggaran boleh beli ini. Harganya sekitar 80 ribuan sampai 120 ribu, tergantung ukurannya. Oke, dari alat-alat ini ada yang tanyakan? Silakan. Dari 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 alat ini, ada yang tanyakan dulu? Cukup. Bisa beli atau bisa untuk mengaksesnya. Baik beli maupun pinjam silakan saja. Yang jelas asal alat-alat ini ada. Gimana? Ada yang tanyakan? Lemar, Fatwa? Nggak ada paling. Bapak izin bertanya. Oh ya, silakan sok. Siapa tadi? Itu kegunaannya untuk 1 semester sekarang, apa bakal berguna untuk semester-semester yang akan datang? Oke, itu siapa yang bertanya? Di saya tidak muncul.
Shopee, Pak. Oh, Shopee. Oke. Ini penggunaannya untuk semester sekarang atau kedepannya dipakai? Dipakai. Sampai nanti ada mata kuliah kartografi tematik dipakai. Gitu. Atau ketika kalian ingin mata kuliah lain yang butuh pemetaan secara manual, kan bisa juga ya di mata kuliah fisik lain yang butuh pemetaan, kalian disuruh misalnya untuk membuat peta secara manual, ini pun dipakai. Gitu. Sampai lulus lah saya rasa. Apalagi kalau tabung ya, tabung mah sampai lulus dipakai. Praktikum kalian nanti bawa-bawa tabung itu. Peta. Gitu. Oke, Sophie, seperti itu. Ya, budgetingnya mungkin di bawah Terima 400 ya, di bawah 400 saya rasa budgetingnya terkait hal-hal yang alat dan bahan ini. Nanti terakhir kalkir ya. Kalau tidak ada yang tanyakan, Bapak izin bertanya, Pak. Ya, silakan Faris. Untuk alat yang tadi itu dipakai di minggu keberapa ya, Pak? Oke, dipakai di minggu keempat. Jadi minggu keempat kalian sudah pakai alat itu. Karena untuk pertemuan kedua kan baru sampai ke pengenalan das. Kemudian yang ketiganya pantograf. Nah, yang keempat baru nanti praktikum petanya secara langsung. Gitu. Jadi kalian masih ada waktu selama mungkin 1 bulan ya dari sekarang, 4 minggu ya. Karena di pertemuan keempat nanti kalian akan memakai ini. Mungkin 3 minggu lagi ya dari sekarang, kalau tidak salah. Sekarang kan sudah pertama ya. Gitu. Bu Tina? Baik, Pak. Terima ada yang kasih, sampaikan? Pak. Pak Tio, untuk alat-alat ini apabila misal dalam kelompok mahasiswa itu ada kan tadi saya di awal katakan kalau dalam praktikum ada kelompok mahasiswa tapi hanya satu wilayah. Misal satu wilayah ayah di Tasikmalaya di Kecamatan Tawang, dibikin kelompok, apakah alat ini bisa dibuat kelompok atau hanya individu saja? Oh itu pertanyaan ya, Bu Tini. Oke. Ya, bisa gitu mahasiswa yang tadi karena saya sampaikan bikin kelompok belajar. Ya, makasih Bu. Jadi betul ya, apabila ada mahasiswa yang domisilinya berdekatan, misalnya di satu kecamatan yang sama gitu ya, atau kecamatannya berdekatan walaupun beda kecamatan, itu bisa saja alat-alatnya patungan saja. Boleh seperti itu. Tapi jika memang lokasinya berjauhan dan tidak mungkin untuk berkelompok, saya rasa mau tidak mau harus individu gitu. Mungkin seperti itu. Gimana? Paham nggak rekan-rekan mahasiswa? Yang berdekatan yang memungkinkan untuk kerjasama ya dalam hal untuk patungan alat-alat, silakan saja untuk patungan dan dipakai bersama gitu. Tapi jika lokasinya berjauhan dan tidak memungkinkan untuk kerjasama, saya rasa mau tidak mau harus individu gitu maksudnya ya. Iya. Oke, Bu Tina begitu? Ya siap Pak Tio. Itu satu lagi karena saya melihat yang kakak tingkatnya yang kreatif untuk tabung peta biar murah. Ada kakak tingkat yang membuatnya dari pipa besar. Bisa silahkan rekan-rekan kalau ingin budgetingnya lebih murah gitu kan pipa salente sabar meter Pak Tio tadi bagi sekian gitu jadi lebih murah kakak tingkatnya kan kayak genuk gitu 4 meter Bu kalau nggak salah satu lente itu. Ya bisa dibagi 4 ya jadi 4 tabung. Jadi berpikir kreatif lagi lah. Jika ingin seperti itu mangga itu lebih kreatif dan lebih unik ya. Silakan saja. Terlepas kelemahan dan kelebihan masing-masing lah. Boleh. Tuh. Ada lagi? Izin bertanya. Yang lain? Izin bertanya. Oke, boleh. Suaranya sangat kecil, bisa didekatkan ke mikrofonnya. Izin bertanya kan tadi kalau tabung peta kan ada alternatifnya. Kalau misalnya Rapido Set itu ada alternatifnya nggak Pak? Oke.
Rapidoset kan alternatifnya adalah drawing pen. Gitu. Oke ya, Fahmi, sudah terjawab mungkin jawaban saya dengan singkat. Kalau Rapidoset alternatifnya ya drawing pen gitu, itu versi yang lebih murah atau versi yang lebih ekonomis. Tapi kalau penghapus tinta saya rasa tidak ada alternatifnya. Itu sudah sangat murah. 2.000-an ya, 2.000 sampai 3.000 harganya satunya. Nggak ada yang harganya 500 perak ya. Oke, Fahmi? Cukup? Drawing pen saya rasa bisa jadi alternatif karena drawing pen punya ukuran. Beda dengan spidol biasa. Kalau spidol biasa kan tidak ada ukurannya. Kadang-kadang pas awal dipakai lancip, lama-kelamaan dia akan wear gitu, dengan besaran ukurannya. Nah kalau drawing pen stabil lah insya Allah. Awal pemakaian 0,1, sudah mau habis tinta pun tetap 0,1 nanti tinta yang dikeluarkannya. Gitu. Oke? Nanti jika ada yang bertanya, kenapa Pak beda-beda ukuran? Nah ini ukuran ini diperuntukkan nantinya di peta untuk objek-objek yang berbeda. Misal, saya kasih contohnya gini, jalan ya. Jalan di peta itu jalan lokal dan jalan provinsi misalnya, ataupun dan jalan kabupaten, itu dia ukurannya beda. Di peta digital ya tentunya. Begitupun di peta manual gitu, nanti kalian akan harus membedakan peta desa atau peta kabupaten atau peta provinsi itu dia ukurannya harus beda. Misal peta desa, jalan desa itu dia warna merah ukuran 0,5 yang paling kecil. Naik lagi jalan kabupaten, itu dia ukurannya 0,3 misalnya lebih besar. Naik lagi jalan provinsi atau jalan nasional itu ukurannya 0,1. Walaupun warnanya sama merah, tapi ukurannya beda. Nah itulah salah satu bukan akibat, salah satu alasan kenapa ukurannya berbeda dan warnanya beda. Gitu. Jadi kenapa gak satu ukuran dan satu warna saja, kenapa harus 3 ukuran gitu. Itu salah satu alasannya. Kalau biru itu nanti dipakainya untuk sungai. Sungai periodik, sungai permanen, sungai besar, anak sungai itu beda-beda ukuran. Seperti jalan tadi, sungai periodik biasanya ukurannya berapa. Sungai permanen ukurannya berapa. Terus sungai yang lebih besar lagi ukurannya berapa. Nah itulah yang menyebabkan warna biru itu 3 ukuran gitu yang saya perintahkan. Begitupun warna hitam. Warna hitam dipakai untuk apa? Warna hitam itu dipakai untuk batas-batas wilayah nantinya. Batas das itu pakai warna hitam. Kemudian frame. Frame dalam, frame luar itu beda ukuran. Gitu. Makanya di sini saya menyuruhnya dan Bu Tine untuk 3 warna dan masing-masing warna 3 ukuran yang berbeda. Gitu. Fahmi? Oke? Cukup? Untuk alat yang ini? Cukup. Pak, izin bertanya lagi. Ya, silakan. Berarti kan buat tugas belajar itu, tugas kelompok tuh berarti buat apa alat-alatnya aja ya Pak? Buat si nilai dari tugasnya mah tetap individu kan ya Pak? Betul, betul. Untuk alat-alatnya saja kalian bisa bekerja sama satu kelompok saling meminjam misalnya. Tapi dalam hal pengerjaan, kemudian nanti hasil nilainya seperti apa, nilainya berbasis individu. Tuh, seperti itu. Nah, pengalaman kalau yang tahun kemarin. Berarti kalau beda kelas gitu Pak? Ya beda kelas nggak ada masalah kalau sistemnya seperti itu. Aman. Ya. Kalau pengalaman kemarin dengan Bu Tine di tahun kemarin di mata kuliah yang sama, itu memang ada tugas kelompok gitu, karena kan kita nggak daring, tapi luring di sini di kampus. Nah kalau waktu itu mah ada tugas tambahan selain tugas individu, ada tugas kelompok gitu. Nah, kalau itu nilainya beda, nilai individu ada, nilai kelompok ada. Tapi kalau karena sekarang mah daring agak susah, kalau mengumpulkan orang, saya rasa tugasnya individu saja. Walaupun alat-alatnya kelompok misalnya, gitu. Gitu Pemar, Fatwa. Siap, non Pak. Oke. Ini untuk alat-alat ini cukup. Kemudian alat yang selanjutnya, terakhir ya,
alat selanjutnya itu yang terakhir adalah kalkir. Pernah lihat kertas kalkir seperti ini? Jangan membayangkan kertas wajit ya yang suka pakai layangan. Itu beda gitu ya, beda jenis kertas. Kalau kertas kalkir seperti ini gitu. Kalau kertas wajit beda lagi atau yang buat layangan. Ini banyak di marketplace online ada saya lihat yang jualan. Begitupun dengan alat-alat yang tadi. Jadi ketika kalian tidak ada waktu untuk keluar rumah, takut misalnya ke pasar karena ada corona gitu, kalian dapat mengakses marketplace online. Banyak platformnya ya. Saya tidak akan menyebutkan merek, tapi banyak di sana. Ukurannya ukurannya sekitar 1 meter kali 1 meter lah. Ataupun jika ingin nyetok ya, nyetok tuh apa ya bahasa Indonesianya? Jika ingin punya banyak stok lah. Jika ingin punya banyak stok ya mungkin bisa beli 2 atau 3 meter. Murah. Kertas kalkir murah. Sekitar 10.000 per meter kalau nggak salah atau 5.000 per meter. Gitu ya. Kalau belinya kelompok bisa beli banyak dan satu ongkos kirim ya. Kadang-kadang bisa gratis ongkir kalau di atas 50.000 pembeliannya kalau tidak salah. Di beberapa marketplace online. Gitu. Terus itu yang harus kalian punya. Selanjutnya kertas kalkir. Silahkan kalian bisa beli. Yang terakhir yang harus kalian punya adalah peta rupa bumi Indonesia. Peta ya. Ini emang agak repot. Saya berdiskusi dengan Bu Tine cukup alot terkait peta rupa bumi karena memang aksesnya yang cukup lumayan sulit. Mungkin kalian nanti jika tidak ada beberapa alternatif lah untuk mendapatkan ini. Pertama, kalian bisa mendownloadnya di GeoINA Portal yang sudah saya kasih tahu di semester kemarin ya. Jadi situsnya itu GeoINA Portal. BIG ya. Situs dari BIG. Kalian dapat mendownloadnya di sana. Nanti lembar berapanya akan saya kasih tahu. Terus kalian print dengan ukuran asli. Jangan sampai di print di ukuran kertas A4 misalnya. Itu pasti akan salah nanti skalanya. Jadi kalau nanti ke tukang printan, cari tukang printan yang mempunyai printer yang besar. Untuk baliho misalnya, kan printernya gede-gede tuh. Nah, tukang percetakan. Nah, kalian cari tukang printan yang punya printer besar. Terus bilang aja ke tukang printnya, ini print di ukuran asli. Bilang aja gitu. Dan dia pun nanti ngerti. Gitu. Tapi jangan coba-coba ngedownload di luar GeoINA Portal. Karena nanti ukurannya bisa beda-beda. Atau nanti akan saya sharing lah. Saya akan download dulu di GeoINA Portal, nanti akan saya sharing di Google Classroom petanya. Nanti kalian tinggal download saja di sana, di Google Classroom. Atau di WA Group juga bisa lah. Biar kalian nggak repot ke GeoINA Portal. Tapi kalau mau ke GeoINA Portal langsung, biar tahu, biar bisa, silahkan. Gitu. Oke, peta RBI untuk lembarnya nanti akan saya sharing lembar berapa saja yang harus kalian punya. Gitu. Ada yang tanyakan dulu terkait dua hal ini? Pak. Ya. Mohon maaf tadi di saya suaranya putus-putus. Ukuran kertas kalkir ukuran berapa ya Pak? Oke. Ukuran kertas kalkir 1 kali praktek 1 kali 1 meter. Jadi jika kalian nanti sampai beres itu ada 1, 2, 3, ada 4 jenis peta ya yang harus kalian buat satu semester ini, berarti minimal 4 meter yang harus kalian punya. 4 kali 1 ya, bukan 4 kali 4 terlalu besar, 4 kali 1 karena 1 kali prakteknya 1 kali 1 gitu yang dipakai. Jadi ketika 4 kali peta, 4 jenis peta yang berbeda, berarti kalian harus punya 4 meter minimal. Itu pun jika tidak ada yang salah. Biasanya pengalaman saya dulu gini, ketika gadang membuat peta pakai Rapido gitu ya, ataupun drawing pen, ada aja misalnya kopi yang tumpah gitu di peta kita. Udah tunduh jam 1, jam 2 gitu kan masih nulis peta, bisa teka tempo-tempo acan si peta nage gitunya, dan tiba-tiba kesenggol kopinya.
jatuh ke peta. Nah itu resiko, berarti harus bikin dari nol lagi. Nah itu deritanya ya, derita mahasiswa itu seperti itu. Saya pun pernah mengalami. Mudah-mudahan kalian tidak mengalami itu gitu. Mudah-mudahan satu kali membuat peta beres. Karena pengalaman saya satu peta itu butuh 2-3 kalkir. Karena ada aja yang salah biasanya kalau pertama kali buat tuh. Cuma buat jaga-jaga aja ya. Karena nanti kerapihan membuat peta akan dinilai. Misalnya ada coretan terus kehapus misalnya, itu akan kelihatan di kalkir itu. Kalkir itu suci, saya ibaratkannya gitu. Jadi ketika ada kesalahan dan ada tapak dihapus gitu ya, itu akan terlihat. Dan akan dibuleti oleh dosennya biasanya. Oh ini salahnya di sini ada coretan bulatan, di sini ada coretan buleti gitu. Jadi semakin banyak yang dicoret ada salah, semakin banyak buletannya, nilai kalian akan semakin kecil. Gitu. Oke, Alvan? Ya, cukup Minimalnya Bapak. 4 kali 1 meter lah ya. Tapi kalau mau cadangan silahkan lebih banyak dari itu. Biar gak bulak-balik beli gitu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Oke. Ada lagi yang tanyakan? Dari 2 hal ini? Cukup? Bapak izin bertanya. Oke. Indri, silakan. Untuk peta RBI itu di printnya di kertas apa ya Pak? Kertas ukuran A0 kalau nggak salah, ukuran besar lah ya. Jadi saya lupa ukuran pastinya, nggak tahu A0 atau A1 gitu, tapi yang jelas ukurannya besar dan di kertas yang cukup tebal juga gitu. Kertasnya mah mirip-mirip dengan kertas buku gambar lah. Si kertas nama, bukan mirip kertas HPS ya, beda lagi kalau HPS kan tipis. Tapi kalau kertas buku gambar tuh kan lebih tebal. Nah mirip-mirip gitu bahannya mah tapi ukurannya besar. Di tukang printan ada biasanya kalau yang ukuran-ukuran seperti itu. Gitu. Kalau nggak salah ukurannya A0 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Yang jelas dia bisa memuat peta ukuran hampir 1 kali 1 meter. Gitu. Jadi kalau ke tukang peta, ada nggak kertas yang ukurannya 1 kali 1 meter? Gitu. Kalau ke tukang printan. Nah nanti dia akan bilang, oh ini ukurannya A0 berarti. Nah nanti dia akan bilang gitu. Tapi saya lupa detailnya, nggak tahu A0 atau A1 atau A2 ya. Yang jelas ukurannya segitu. Oke? Ada lagi yang ditanyakan? Bapak izin bertanya. Ya, Wisya, mangga. Bapak kalau untuk size penggaris sablonnya itu yang ukuran kecil atau yang standar ya Pak? Terima kasih. Oke, untuk size ukuran penggaris sablon itu menyesuaikan dengan 3 ukuran yang drawing pen. Jadi yang ukuran drawing pen kan 0,5, 0, berapa tadi? 2 dan 0,1 ya. Nah itu 0,1 Pak. 0,1, 0,3, 0,5. Oh ya, 0,1, 0,3, 0,5. Berarti si penggaris sablonnya pun ukurannya 3 itu. Gitu. Jadi 1 ukuran 0,5, 1 ukuran 0,3, dan 1 ukuran 0,1. Nah ini tidak usah beli 9 ya dengan berbeda warna, enggak. Kalau yang ini mah kan bisa dipakai dengan warna yang berbeda, 1 ukuran. Asal saya ingatkan ya, biasanya ada yang teledor. Misalnya kalian memakai drawing pen warna biru, kemudian di penggaris sablon, udah make gitunya, beres make, terus tintanya belum kering, terus kalian pakai tinta warna lain, warna merah, di penggaris sablon yang sama misalnya. Nah itu nanti akan urat aret gitu ya, bahasa Sunda nama. Tahu urat aret? Ya akan, apa ya bahasa Indonesianya? Tercecer Pak. Tercecer, tercoret, dan segala macam bercampur warnanya gitu. Oke, paham maksud saya? Jadi usahakan ketika beres memakai penggaris sablon, itu dikeringkan dulu lah minimalnya, baru dipakai lagi gitu. Biar tidak urat aret atau tercecer. Oke, gitu Wisyu ya. Jadi belinya 3 ukuran. Dan jangan coba beli yang abal-abal, nanti ukurannya meleset biasanya. Ada misalnya yang murah sekitar 5 ribuan dengan ukuran 0,5, 0,3, 0,1. Nah itu saya tidak merekomendasikan. Biasanya di
penggaris sablonnya terdapat cacat, misalnya tidak halus si pemotongannya dan segala macamnya. Nah, itu nanti akan berpengaruh juga terhadap hasil peta kalian. Jadi yang standar mah harganya 30.000 sampai 50.000 lah kalau nggak salah satunya. Gitu. Oke, cukup? Baik, Pak. Terima kasih. Cukup, Ya. Pak. Silahkan yang lain. Cukup? Siap beli alat-alatnya? Ya, budgetingnya saya rasa di bawah 400 lah ya per orang kalau per individu. Tapi kalau mau kelompok lebih murah lagi. Ya kita berdoa aja semoga orang tua kita punya banyak rezeki lah intinya gitu ya, biar perkuliahan kalian di mata kuliah ini bisa lancar. Karena kalau saya tidak memaksakan seperti ini, esensi perkuliahannya tidak akan dapat di praktikum kartografi gitu. Saya menyayangkan sekali justru ke kalian ketika mengontrak mata kuliah ini, tapi esensinya tidak sampai gitu. Makanya agak sedikit dipaksakan untuk membeli barang-barang bahan untuk praktikum ini. Ya berkorban sedikit lah ya. Oke. Atau ada yang mengeluh misalnya gak ada dana, ya mungkin nanti bisa sharing di angkatannya buat udunan lah kalau bahasa Sundanya ya. Atau saling membantu sesama kalian. Bisa lah, saya yakin bisa. Oke. Itu, terus, nah ini RBI-nya nanti biar gampang, biar gak acak ke seluruh wilayah gitu ya. Nanti RBI-nya akan dibatasi ke 4 RBI saja di daerah Bandung Raya. Gitu. Jadi nanti yang kalian yang ingin download pribadi misalnya bisa, nanti kalian pakainya lembar ini, 4 lembar ini. Lembar Lembang, lembar Cimahi, lembar Bandung, dan lembar Ujung Berung. Dibatasi saja biar tidak mencolok-mencolok ke banyak tempat. Jadi nanti kalian akan mencari das atau daerah aliran sungainya dari keempat peta ini. Gitu. Nah, lembarnya lembar berapa? Itu di sini ada angkanya. 1209313 untuk Cimahi, 1209314 untuk Lembang, kemudian 1209311 untuk Bandung, 1209313 untuk Ujung Berung. Nanti di GeoINA portal jika ditanyakan kode petanya berapa, kalian masukkan angka itu saja. Nanti petanya akan muncul gitu. Tapi ya biar kalian gak pusing, nanti akan saya kasih 4-4-nya petanya. Tinggal kalian download saja dan kalian print masing-masing gitu. Oke, tapi kalau mau cari sendiri, gini caranya. Gitu. Terus, ya nanti hasil akhirnya akan seperti ini. Tapi ini versi yang digital ya. Nanti kalian akan bikin yang manual. Nanti akan saya contohkan yang versi manualnya hasilnya seperti apa. Ini versi yang digital, nanti akan kalian bikin peta dasnya. Ini das ya, yang batas garis putus-putus ini adalah dasnya berarti. Nanti akan saya ajarkan bagaimana cara mencari dasnya itu seperti apa, batas-batasnya dasnya itu apa aja. Nanti saya ajarkan. Jadi tidak sembarangan membuat lingkaran batas ini ya, ada aturan-aturannya. Kemudian nanti bikin sungainya seperti apa, bikin jalannya seperti apa, dan lain sebagainya. Nanti semua peta yang ada di sini, layouting dan segala macamnya itu dibuat di kertas kalkir. Gitu. Kemarin tuh yang tahun kemarin ada yang bagus sekali buat lambang unsilnya. Sampai mirip seperti di print gitu. Padahal dia pakai spidol biasa. Ada yang seperti itu. Terserah lah, itu terserah nanti layouting kaliannya seperti apa. Oke, nah ini keterangan ukurannya batas das ukuran 0,5, sungai induk 0,5, sungai permanen 0,3, dan lain-lain. Nanti kalian tidak sembarangan mengasih warna dan ngasih ukuran tentunya. Gitu. Nanti kegunaan si penggaris sablonnya itu di sini. Kalian nulis jurusan pendidikan geografi, EPKIP, Universitas Siliwangi, atau nulis desa apa gitu di petanya, itu tidak ditulis tangan langsung, tapi memakai penggaris sablon. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk biar rapi. Gitu. Oke, itu. Ada yang tanyakan dulu? Yang ini ada yang tanyakan dulu? Ya nanti bakal kebayang lah seiring dengan
pertemuan yang berjalan ya. Nah, ini saya akan menunjukkan hasil pembuatan di Kalkir. Ini hasilnya. Tapi ini untuk daerah peta Kalimantan ya. Oke. Coba kalian lihat, bisa kira-kira membuat hal seperti ini? Rapih nggak hasilnya? Halo? Kan dikondisikan. Nah, untuk meringankan ya kita tadi bisa berbagi dengan rekan-rekan yang tinggalnya di daerah yang sama ya, satu kecamatan atau kecamatan tetangga. Boleh silahkan. Nah, Patio baru muncul kembali. Jaringannya los, Bu. Saminya tadi oke. Sami. Nah, mangga dilajeng ini menjadi hasil dari praktikum ya. Oke. Contohnya Pationya tak. Oh, bagian contoh ya. Tadi hilang di sini ya. Hilangnya di sini. Oke. Jadi ini salah satu hasil praktikum yang pernah dibuat oleh kakak tingkat kalian. Cukup rapi apa enggak menurut kalian? Kalau seperti ini. Rapi banget, Pak. Rapi ya, tapi bisa kira-kira kalian seperti ini? Harus bisa, Pak. Harus bisa ya. Bisa, Pak. Ini Di depan. ini menggunakan satu warna gitu, apalagi ketika kalian menggunakan berbeda warna, saya rasa lebih indah lagi nanti petanya. Gitu. Nah, ini kalau kita lihat sepintas ada beberapa hal yang saya soroti salah ataupun bekas diperbaiki nih. Kelihatan nggak kursor saya ini? Kelihatan ya? Pak. Ini di skala itu kelihatan hasil dihapus, kemudian diganti nih. Lihat kan ya? Ini di angka skalanya kelihatan yang bekas dihapus kemudian diganti. Nah, kelebihan Kalkir tuh di sana. Ketika kalian punya kesalahan kemudian dihapus dan diganti gitu, itu bakalan kelihatan. Jadi kalau kalian ingin sempurna, saya rasa 4 meter Kalkir itu tidak akan cukup. Karena pasti aja hal-hal yang salah biasanya. Gitu. Ini ada noda seperti ini misalnya nih. Itu akan saya bulati nanti. Nah ini, di ujung ini kalian misalnya penggarisnya keledot ya. Kalau bahasa Sunda mah kaledotkeun ya. Belum garing, sudah ditarik penggarisnya. Jadi keledot seperti ini pun akan saya lingkari gitu. Jadi semakin banyak nanti yang dilingkari, ya semakin kecil nilai kalian. Gitu ya. Untuk penggaris ya tadi terlewat, penggaris biasanya kalian harus punya yang 50 cm. Kemudian yang 30 cm yang kecilnya pun harus punya. Itu kan semester kemarin sudah punya ya. Tinggal dipakai lagi aja sekarang. Gitu? Ada yang tanyakan? Cukup? Sebelum masuk ke tugas? Ada Pak. Silakan. Itu kan di contoh peta yang hasil praktikum ada sumber Atlas Indonesia dan Dunia. Itu teh yang dari buku teh apa? Ya. Yang buku besar itu Atlas. Ini mah dari Atlas sumbernya, tapi kalau yang sekarang kalian itu saya batasi dari peta rupa bumi Indonesia. Dari yang akan saya kasih gitu. Makanya nanti sumbernya di bawah yaitu peta rupa bumi Indonesia lembar berapa gitu kan? Lembar apa misalnya lembar Lembang, angkanya di situ sebutin. Misalnya 12 berapa tadi kan 313. Nah, itu disebutin. Gitu. Ini mah contoh saja, ini dia buatnya dulu dari peta Atlas Indonesia. Gitu. Tapi nanti kalian untuk mata kuliah ini dibatasinya di peta rupa bumi Indonesia. Oke? Ada lagi? Ada, Pak. Ya. Silakan. Jadi nanti tuh Pak kita hasil peta akhirnya itu asalnya itu dari 4 peta yang tadi Bapak saranin yang daerah Cimahi, Lembang sama Bandung gitu, enggak keseluruhan kayak di contoh ini gitu kan Pak ya? Ya. Jadi nanti dibatasi dari 4 lembar peta RBI yang akan saya kasih. Dari lembar Bandung, Cimahi, kemudian Lembang, satu lagi saya Ujung Berung ya. Dari 4 lembar itu nanti kalian mencari das
masing-masing. Kadang-kadang tiap orang nanti dasnya berbeda dari 4 itu ya. Karena kan dari 1 lembar peta pun dasnya bisa 1-2 das gitu. Nanti tiap orang kadang-kadang dasnya berbeda walaupun lembar petanya sama. Oke? Misalnya das Cikapundung, ada yang das Citarik, ada yang das apa misalnya gitu, tapi lembar petanya mah sama. Dibatasi ke 4 lembar peta yang tadi, gitu. Oke? Cukup, Pak Uji? Cukup, Pak. Makasih, Pak. Oke, yang lain? Bapak ada, aku Kisti. Ya, silakan. Kan kertas kalkir teh 1 meter kali 1 meter itu teh kayak ukuran A0 bukan Pak? Ya, A0 mungkin betul ya. Saya belum cek lagi 1 kali 1 itu ukuran berapa. A0 mungkin ya. Gimana? Kenapa? Enggak, nanya aja gitu Pak, takut salah. Oke, A0 sepertinya, betul. Nanti Makasih Pak. dari kertas itu kalian membuat petanya gitu. Jadi jangan diperbesar, jangan diperkecil, sesuaikan dengan bentuk seadanya yang ada di peta rupa bumi Indonesia. Gitu. Kadang-kadang 1 das nanti bisa 2 peta, Lembang dan Bandung misalnya. Ada yang nyambung nanti petanya. Jadi nggak cukup 1 peta RBI saja. Kadang-kadang nanti ada yang bagiannya masuk ke peta yang sebelahnya. Gitu. Tergantung dasnya yang mana. Oke, ada lagi? Nanti akan lebih kebayang pada saat pertemuan 4 Ini lah. Pak, Gimana? kan tadi kata Bapak setiap dasnya itu berbeda-beda ya Pak. Nanti si petanya berarti tiap orang-orang tuh bakal beda-beda atau gimana Pak? Setiap orang petanya itu kan nanti akan saya suruh 4. Oke, yang akan saya tadi kasih Ujung Berung, Lembang, Bandung, dan Cimahi. Nah nanti dari keempat peta tersebut cari 1 das per orang. Gitu. Ya bisa sama, bisa beda nanti dasnya tergantung. Karena kan di das di 4 peta itu tidak mampu mencakup 120 das. Untuk dibagi ke 120 mahasiswa kan. Pasti nanti ada das yang sama yang kalian garap gitu. Gak apa-apa. Gitu. Nanti petanya bisa sama kalian dengan teman kalian. Dan ada yang berbeda juga. Tapi yang jelas tidak akan ada yang memakai di luar dari 4 peta yang akan saya kasih. Gitu. Oke. Atau biar lebih efektif, saya rasa nantilah ketika kalian sudah tahu cara menentukan dasnya, terus kalian buka saja nanti petanya sebelum di-print, kira-kira kalian akan pakai das yang mana, terus pakai peta yang mana, biar nanti kalian tidak usah nge-print 4 peta sekaligus gitu. Kadang-kadang nanti 2 peta saja yang di-print, karena kalian nanti memakainya di peta itu saja dasnya. Jadi analisis dulu aja secara digital, di laptop ataupun di HP misalnya. Kira-kira mau das yang mana, nah kalau udah fix das sungai itu, kalian lihat di peta, itu cakupannya ke peta yang mana saja. Nanti biar kalian irit ngeprintnya. Gitu. Lo mau buat kenang-kenangan, buat dipasang di kamar juga boleh, kalian ngeprint aja 4. Nanti yang nggak kepake, kalian pakai aja pajang di kamar misalnya. Bisa juga. Biar kelihatan anak geografi banget lah. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Kita punya waktu 5 menit lagi. Bertanya. Silakan. Pak izin bertanya, kalau untuk butuh berapa waktu untuk menyelesaikan peta ini teh berapa lama Pak? Butuh berapa lama untuk menyelesaikan 1 peta gitu ya, Elsa ya? Maksudnya? Oke. Dari nol, dari identifikasi das, kemudian membuat peta das, 1 hari 1 malam lah saya rasa. Semakin kompleks petanya, semakin lama. Saya rasa untuk peta das saja, tanpa ada penggunaan lahan, tanpa ada kemiringan lereng,
itu 1 hari 1 malam beres lah. Terus naik ke peta penggunaan lahan misalnya peta yang kedua, itu saya rasa 1,5 hari beres. Kalau yang lebih ningkat lagi, lebih kompleks lagi, kemiringan lereng misalnya ya, itu dia bisa 2 hari beres. Sampai gadang-gadang lah istilahnya ya. Terus yang satuan lahan yang lebih kompleks lagi, ya saya rasa 2,5 hari beres lah. Gitu. Tapi intinya gini, ini kayak mirip-mirip main game sih sebetulnya. Ketika satu level sudah kalian lewati, misalnya satu petada sudah kalian bisa, nanti ke peta penggunaan lahan tidak terlalu sulit gitu. Kadang-kadang 1 hari juga beres penggunaan lahan. Karena kalian sudah punya dasar di peta das gitu. Tinggal teplak saja dari peta das. Kalian tidak harus melihat lagi ke peta RBI-nya. Gitu. Jadi tricky lah, kayak main game gitu. Jadi banyak trik yang bisa dipakai sehingga bisa memangkas waktu pengerjaan. Minimal 1 hari 1 malam lah untuk satu peta. Pengalaman saya dulu seperti itu. Gitu. Jadi jangan coba untuk SKS kalau urusan di praktikum pembuatan peta ini. Karena saya rasa jika jadwalnya Kamis, kalian baru Rabu mengerjakan, kalian ke kampus nanti mirip zombie gitu. Karena malamnya gak tidur. Jangan. Tidak recommended lah. Mending kerjakan jauh-jauh hari sebelumnya. Kalau untuk praktikum peta ini. Kalau tidak jadi kalian stres sendiri nanti kalau waktunya gak cukup gitu. Oke? Ada lagi? Yang ditanyakan? Cukup? Ya, sambil berjalan. Tugasnya ya, saya tidak akan ngasih tugas sebetulnya, tapi ini persiapkan saja untuk nanti praktikumnya ya. Persiapkan alat dan bahan yang telah disampaikan tadi, kemudian peta RBI Bandung Raya, yang 4 lembar tadi ya, Cimahi, kemudian Lembang, Bandung, dan Ujung Berung, terus drawing pen, ya kalau mau rapido silahkan rapido gitu, saya tidak akan melarang, lebih bagus lagi. Terus kertas kalkir, ukuran 1x1, ini untuk satu pertemuan tentunya ya, untuk satu jenis peta yang akan dipraktekkan. Karena nanti ada 4 kalau tidak salah jenis peta yang harus dipraktekkan, berarti minimal 4x1 meter. Untuk satu semester ya, itu pun jika tidak ada salah dan tidak diganti kertasnya. Terus penghapus tinta dan lain-lain. Ya penggaris sablon wajib juga. Gitu. Satu lagi. Yang tanyakan? Pak. Ya. Ini teh Pak buat memastikan gitu. Ini teh deadline-nya nanti pas pertemuan keempat kan Pak? Pas pertemuan keempat tuh kalian pakai alat berarti itu. Pertemuan 3 kita harus sudah ngumpul gitu si barang-barang itunya ya Pak? Iya, menjelang pertemuan 4 lah. Menjelang pertemuan 4 sudah ada barangnya. Karena pertemuan 4 kalian nanti akan praktek di rumah masing-masing. Diarahkan oleh saya di sini gitu. Gitu. Paham ya? Jadi Jadi prakteknya langsung di kertas kalkir Pak? Iya, prakteknya di kertas kalkir, tapi nanti memakai pensil dulu. Jangan langsung pakai drawing pen. Ya terkecuali kalian sudah yakin gitu. Silahkan pakai drawing pen. Kalian harus punya stok kalkir yang banyak berarti di rumah. Gitu ya. Oke. Pakai pensil lah. Nanti kita praktek awalnya pakai pensil dulu. Kalau sudah yakin baru pakai drawing pen atau rapido. Gitu. Ada lagi? Cukup? Kalau ada yang mau komplain, silahkan komplain dari sekarang. Ya, saya tidak ingin ada komplain di luar ini gitu ya. Nanti biasanya suka ada yang mengeluh, wah Cina ini butuh biaya besar dan lain sebagainya gitu kan. Tapi di luar sekarang gitu nanti setelah beres ini. Terus terdengar oleh dosen-dosen yang lain dan segala macam, kakak tingkat segala macam. Nah itu saya tidak ingin seperti itu. Kalau misalnya mau komplain atau mau ada yang didiskusikan terkait budgeting terutama ya, atau terkait alat-alatnya, silahkan sekarang. Gitu. Jangan mendumel di luar. Atau jangan komplain ke dosen yang lain, melaporkan kami
di mata kuliah ini terlalu berat misalnya dalam hal dananya dan segala macam. Sok, diskusikan. Siapa tahu nanti teman-temannya punya solusi di sini. Deal? Deal gak? Jangan sampai nanti saya ditegur sama dosen lain, Pak Tio cina ngasih tugas berat-berating gitu kan. Ya kalau gak ingin berat mah ya jangan mata kuliah ini kontraknya. Gitu kan, jangan kuliah di jurusan ini. Mungkin nanti jawaban saya mah gitu nanti mungkin. Silakan. Deal atau enggak? Atau ada yang mau didiskusikan? Sebelum saya kasih deal or no deal. Pak, kerjaannya kan itu per kelompok kan, Pak? Enggak, individu kerjaannya. Tapi bahannya kalian bisa per kelompok gitu. Kasih. Pak, kayak lumayan berat Pak kayaknya kalau sendirian Pak. Ya emang berat, betul. Aduh. Yang beratnya tuh ngerjainnya apa beli bahannya? Beli bahannya Pak, soalnya saya kan dari Cirebon sendirian Pak. Oke, berarti harus nabung. Apa ya solusinya kalau seperti itu? Jadi kalau misalnya di satu wilayahnya cuma bersatu gitu ya, cuma satu orang, ya kalau bahasa Sundanya mah wayahna gitu ya. Jadi kalian harus nabung untuk membeli alat-alat ini. Ya saya tadi kan sarannya cuma satu, berdoa Apa saja. ikut ke daerah lain boleh nggak Pak? Ya kalau aksesnya Kuningan atau memungkinkan, gimana gitu? silahkan gitu. Kalau aksesnya memungkinkan, kalau kaliannya tidak terbatas dalam hal PSBB, protokol kesehatan segala macam, silahkan saja. Selama itu dipandang masih aman. Gitu, Paris. Enggak. Tapi kalau sekiranya itu lebih berat dan dihitung-hitung malah lebih mahal karena ongkos bolak-balik gitu ya, mending sendiri saja. Timbangannya gitu saja. Iya Pak, Paris baik ya. Pak. Terima Nanti kasih ya Pak. kamu hitung saja lah, cost-nya kira-kira jatuhnya berapa kalau bolak-balik gitu. Silahkan saja apakah lebih mahal daripada punya sendiri gitu alatnya atau bagaimana. Gitu. Ada lagi? Deal? Kesi, ini kerja individu ya, bukan kerja kelompok Kesi, apalagi di Jakarta kamu sendiri kayak rasanya ya. Tidak ada teman lagi. Betul nggak? Atau ada teman dari Jakarta untuk di geografi? Faisal. Oh ada Faisal. Ya Jauh. boleh. Jauh. Mana kemana tuh? Dari Jakarta Pusat ke Selatan. Yalah, paling sejam setengah. Itu pun kalau macet-macet dikit menormal Jakarta kapan lancarnya sih? Ya. Jadi silahkan saja hitung-hitungan sendiri dengan teman-temannya kira-kira berat individu atau kelompok. Tapi enak individu sebetulnya. Tidak terbebani ke orang lain. Karena ketika gadang tuh saya merasakan betot-betot drawing pen itu pun tidak enak gitu. Misalnya kita mau pakai yang 0,3 warna biru, teman pun mau pakai yang itu, ya itu sulit juga gitu. Nantinya lama lagi. Kebanyakannya malahan ngopi gitu daripada kerja. Makanya ya hitung-hitung sendiri aja lah. Waktu dan kesempatannya lebih baik yang mana. Gitu. Oke, deal? Tidak akan ada yang komplain di kemudian hari. Masih ada waktu 3 minggu, 4 minggu lah sebelum kalian harus memakai alat-alat ini gitu ya. Jadi masih ada waktu untuk menabung. Gitu. Deal ya? Kelas A dan B. Oke. Pak, Gimana, Alvan? mau tanya kalau untuk kertas kalkir itu belinya di mana? Di tukang fotokopian atau di mana? Di toko besi. Ya enggak juga. Ya kalau ada di tukang fotokopian ya silahkan saja. Tapi kalaupun enggak ada di sekitar rumah kalian, kalian bisa beli online pun ada. Ada, online pun ada. Oh, iya. Di beberapa platform marketplace online jual beli besar di Indonesia ada lah. Saya tidak akan menyebutkan merek ya. Iya, Gitu. Pak. Siap. Oke. Siap. Jangan di Terima toko kasih, besi ya. Pak. Jangan di toko besi, oke?
Sip. Deal? Bapak, Ya, sok silakan. mau nanya Pak, kalau misalnya kan buat ngeprint petanya, itu kan harusnya berukuran besar gitu ya Pak. Nah, nanti kalau misalnya seandainya gini Pak, kayak kesulitan untuk mencari printannya gitu, misalnya di daerah ini tapi nggak dapat gitu, gimana ya Pak? Oke, kalau misalnya nanti ada kesulitan, di daerah tertentu tidak ada, kalian nanti pastilah ada 1 atau 2 teman kalian yang berhasil atau ada tempat printan seperti itu, bisa saja dikolektifkan di teman kalian, nanti didistribusikan oleh teman kalian, gitu. Alternatifnya gitu saja ya. Ya Atau baik Pak. kalau enggak seperti itu, alternatif yang lain, cari mungkin di marketplace online, siapa tahu ada yang jual yang sudah dicetak. Tapi saya ingatkan ukurannya harus sesuai. Gitu. Ya Siapa baik tahu Pak, ada. terima kasih Pak. Silakan, Isma. Jadi siapa tahu ada nanti yang jual online yang memang sudah dicetak. Itu lebih enak lagi sebetulnya. Nanti kalian tidak usah ngeprint gitu. Ya. Sip. Ada lagi? Cukup? Deal? Deal ya? Oke, kalau deal berarti angkat jempolnya. Karena ini nanti akan saya rekam gitu. Jadi ketika kalian komplain di luar ini, kalian tidak bisa apa-apa ya. Oke. Sip, mungkin seperti itu saja materinya. Mungkin Bu Tina ada yang disampaikan? Cakap Patio, mekatos suara gu Patio nguping alat-alat. Oke, saya pun sudah lendang Bu Tina sama ya. Ya Diana, aduh tesriat ku alat oge. Oke. Ya berdoa. Ya, makasih Bu. Jadi intinya kita berdoa saja. Jika yang merasa ini memang berat keuangannya ya, mudah-mudahan keuangan orang tua kita dilimpahkan lah, rezekinya dilimpahkan sehingga kita bisa kuliah dengan lancar. Jikapun masih terasa berat, orang tua masih berat, mungkin bisa berdiskusi dengan teman-teman yang lain, kira-kira bisa udunan apa enggak, saling membantu lah istilahnya ya. Oke, mungkin seperti itu solusinya. Dan mudah-mudahan kita semua selalu disehatkan. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, nggak dipoto dulu Pak, kan tadi ada absensi. Iya, silakan di absen saja dulu. Jadi di screenshot, nanti masukkan ke grup masing-masing. Kepira. Anissa, angkat tangan, kenapa? Ada yang ingin ditanyakan? Anissa, Sabila, Rizkyani, raise hand. Ada yang tanyakan? Kepencet juga nak. Oh, Maaf kepencet. Pak, kepencet. Oh. Oke. Nging sepencet-pencetin anak. Kayaknya mah lagi tidur terus kejatuhan sama muka tuh HP-nya ya. Jika nama gitu Patio-nya. Komo tos guludu-guludu ya. Nah. Jam nate boci, ayo nate boboci yang. Betul Bu. Oke, silakan siapa yang ingin screenshot? Boleh Pak, sama saya lagi. So. Sekarang kasih aba-aba. Buat slide 1 boleh. 1, 2. Sip. Lanjut ke slide 2 boleh. 1, 2. Sip. Lanjut ke slide 3. 1, 2, 3. Ih, ada yang oke bentar. 1, 2, 3. Sip. Ada 4 slide. Satu lagi, slide 4. 1, 2, 3. Sip. Udah Pak, Bu. Selesai. Oke. Terima kasih atas bantuannya, di-share di grup masing-masing saja, silahkan.
Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.